Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Inggris menjajah Indonesia selama sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 1811 hingga 1816. Sistem pemerintahan Inggris menerapkan sistem sewa tanah dan membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Setiap keresidenan dipimpin oleh seorang residen dan asisten residen. Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles memimpin pemerintahan Inggris di Indonesia selama periode tersebut. Raffles adalah seorang administrator, ilmuwan, sejarawan, dan pecinta budaya. Pada awal abad ke-19, Inggris menguasai Jawa dari Belanda selama periode singkat setelah kekalahan Belanda oleh Inggris dalam Perang Napoleonik. Inggris, di bawah pemimpinan Sir Stamford Raffles, memerintah Jawa dan beberapa wilayah sekitarnya dari tahun 1811 hingga 1816. Selama periode ini, Raffles melakukan beberapa reformasi administratif dan sosial, serta penelitian yang signifikan tentang budaya dan sejarah Indonesia. Dampak positif: peningkatan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Raffles seperti sistem sewa tanah dan pengembangan perdagangan menghasilkan peningkatan ekonomi di Jawa. Pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Raffles memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Jawa. Reformasi hukum. Reformasi hukum yang dilakukan oleh Raffles membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien di Jawa. Dampak negatif: eksploitasi ekonomi. Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles menimbulkan eksploitasi ekonomi yang terhadap penduduk setempat. Konflik sosial. Kebijakan Inggris yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti pengusaha lokal, menimbulkan konflik sosial di Jawa. Pengaruh budaya. Pengaruh budaya Inggris seperti pakaian, bahasa, dan sistem pendidikan menimbulkan perubahan budaya di Jawa. Perang Aceh 1973 sampai 1904. Pada akhirnya abad ke-19, Inggris terlibat dalam konflik dengan Kesultanan Aceh, terutama karena kepentingan strategis dan perdagangan. Walaupun tidak secara langsung memerintah Aceh, Inggris terlibat dalam perjanjian yang mempengaruhi wilayah tersebut, seringkali dalam konteks pengaruh dan persaingan dengan kekuatan Eropa lainnya. Dampak dari Perang Aceh. Korban jiwa. Perang Aceh menelan banyak korban jiwa baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Aceh. Perkiraan jumlah korban jiwa mencapai ratusan ribu orang. Kerusakan infrastruktur. Perang Aceh menyebabkan kerusakan infrastruktur di Aceh, termasuk bangunan jalan dan jembatan. Pengaruh budaya. Perang Aceh juga memiliki dampak budaya. Belanda berusaha untuk menghancurkan budaya Aceh dengan melarang penggunaan bahasa Aceh dan tradisi Aceh. Namun rakyat Aceh tetap mempertahankan budaya mereka. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811, menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Raffles meliputi: 1. Kebijakan sewa tanah. Raffles menerapkan sistem sewa tanah yang baru, yang dikenal sebagai Main Rental System. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Inggris dengan cara menyewakan tanah kepada penduduk setempat. Sistem ini menggantikan sistem pajak tanah yang diterapkan oleh Belanda. Kedua, pengembangan perdagangan. Raffles berupaya untuk mengembangkan perdagangan di Indonesia dengan membuka pelabuhan-pelabuhan baru dan mempermudah akses perdagangan antar wilayah. Ia juga mendorong pengembangan industri di Indonesia dengan memberikan insentif kepada pengusaha kecil. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Raffles adalah seorang ilmuwan yang tertarik pada budaya dan sejarah Indonesia. Ia melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang flora, fauna, dan budaya Indonesia. Hasil penelitiannya kemudian dipublikasikan dalam buku The Story of Java, yang menjadi sumber informasi paling penting tentang Indonesia pada masa lalu.
Keempat dan terakhir, pembentukan sistem peradilan. Raffles juga berupaya untuk membentuk sistem peradilan yang lebih adil dan efisien di Indonesia. Ia menerapkan sistem hukum yang baru dan memperkenalkan beberapa reformasi hukum. Pemerintahan Inggris di Indonesia berakhir pada tahun 1816. Mereka menyerahkan kembali wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia, kepada Belanda setelah Perang Napoleon berakhir. Meskipun Inggris tidak pernah menguasai Indonesia untuk waktu yang lama, masa pemerintahan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Inggris seperti sistem sewa tanah dan pengembangan perdagangan yang masih terasa hingga saat ini. Poin penting terkait akhir masa pemerintahan Inggris di Indonesia. 1. Perjanjian London. Perjanjian London tahun 1814 menandai berakhirnya Perang Napoleon dan memicu pengembalian wilayah jajahan Belanda kepada Belanda. 2. Penyerahan Kepulauan Sunda. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Kepulauan Sunda kepada Belanda. 3. Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, dikenal karena kebijakannya yang berdampak besar pada Indonesia. Ia meninggalkan warisan penting dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.